nanti Pak Sigit mohon untuk rakyat Tom 1-2 banyak hal untuk menceritakan pengalamannya dari awal sampai bisa seperti ini, biar anak-anak nanti terinspirasi, biar anak-anak tahu gambarannya. Kalau mungkin saya menceritakan, di kelas anak sudah bisa Pak. Nanti biar langsung dari pengusahanya sendiri, nanti selepas beliau itu nanti menyampaikan, menjelaskan tentang apa yang diutarakan. Tolong bertanya ya, bertanya tentang apa saja, silahkan demi kemajuan, demi tambah literasi ilmu kita. Gitu Pak Sigit, sebelum itu bukan dari saya, waktu sebelumnya kami atur Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan yang saya cintai, adik-adik dan SMK Jenawi. SMK Jenawi, Menteri ya Pak ya? Iya. Menteri Jenawi, Berkarangannya. Saya ucapkan selamat datang, bisa berkunjung di ya namanya ya usaha kecil-kecilan, karena kita terang aja bukan seorang konglomerat ya. Kita berangkat dari orang biasa, insya Allah nanti banyak punya harapan gimana kita bisa untuk mandiri. Alhamdulillah sampai sekarang kami sudah bisa mandiri. Tadi kurang kenceng berarti ya, dalam arti bisa untuk mengembangkan potensi kita, tidak tergantung kepada orang lain. Makanya ada di monggo semangat ini kita tepuk. Aku kudu bisa dengan cara yang saya semangat harus saya bisa, pasti kalau bisa dengan pikiran lain ngomong aku raiso, aku kudu bisa. Sana jalan modal bisa, tapi niat kita dan sedikit cerita ya tentang Arena Sibo dan Amerika Sibo. Saya berdiri tuh tepatnya tuh kita ngambil tanggal 22 Februari tahun 2022. Oke. Kalau dibalik 22 Februari 2022 itu sama ya, 220 tahunnya 2022 bolak balik sama. Itu memang kita mengambil itu dengan tujuan apa? Kita kalau usaha pasti jatuh bangun, itu pasti, dan jangan takut kalau kita ada jatuh, pasti suatu saat kita bisa bangun dengan catatan konsisten. Apa yang kita berikan pada customer minimal bertahan, kalau bisa meningkat ya, itu kalau langsung naik nyun sewu misalnya langsung puncak pokoknya gini suatu saat kita nggak bisa memberikan fasilitas itu, turun ya. Saya cerita sedikit ya adik-adik. Saya pertama itu cuma dari nasi bakar sama nasi kucing yang 3.000 per bungkus itu sudah kewalahan. Kita naik ke Soto, kita naik ke Belo, kita naik ke Sampai Tumpang, itu karena perjalanan. Kalau dari awal adol sego kucing rapai masuk arep adol belum, iya toh, harga sego kucing 3.000 loh ya, adol 15.000 laku mana? Yang telung ewe rapai adol 15.000 nggak mungkin ya. Kita berangkat dari dikit kali pasti. Akhirnya sampai sekarang justru yang belum juga kucing nggak mau, banyak saya kucing besar Pak. Nah bahasa nasi kucing tapi sudah 5.000-an kalau ada di sini. Padahal nasi kucing itu kan cuma 2.000. Di sini kalau nasi kucing 5.000 udah diam aja, tapi menunya juga besar, jauh. Nggak, kita nggak repot untuk fungsi dan sebagainya itu. Dan kunci utama dari sekalian seperti ada saya lakukan ya, kita memberikan jamuan jangan terlalu mewah. Dan kemewahan itu kalau nggak bisa mempertahankan awal dari ujung kejatuhan, udah rumah makan mewah dan sebagainya, dan kui karena mewah untuk perawatan tempat aja perlu biaya yang besar. Ya kalau kuliner itu laku, kalau nggak laku, sing harus gandani ngomong gitu. Jadi kita nyun sewu biasa dulu, nanti naik ke tingkat level atas, tengah, nanti ke atas. Insya Allah kita pun harus dapat. Seperti kemarin ini saya ceritakan sedikit ya. Dulu kita ruang pertemuan kita cuma segini. Ini batasnya. Karena semakin kayak gini, ketika perlu ada konsumen Pak, ruang pertemuanmu kurang ombok. Kita maju ke depan.
Karena apa? Sekarang orang anak 50 ya nyaman. Dulunya segini. Ini budgetnya itu. Makanya yang ini kan baru. Saya karena kalau kita langsung besar, nggak ada pengunjungnya, guys, rangka TOK, nggak duit, pembiayaan untuk operasional juga besar. Kalau kecil, oh kok sok penuh ya. Itu prinsip. Tapi saya berikan dulu ya. Ini inspirasi buat adik-adik. Kalau misalnya ada yang mau bikin. Karena dengan niat tetap dijualan, apa karena punya niat sendiri gitu aja? Ya, ini saya cerita ya. Mengapa saya ingin kok buka seperti ini? Itu memang saya bukan basicnya dari pengusaha kuliner, rekreasi, bukan. Saya basic pertama driver, sopir motor ompreng. Terus terang, ompreng kan, pickup itu. Dua, saya supir truk, naik ke supir truk. Ketika itu pengalaman hidup ya. Tahun 2007 saya masuk di perangkat desa. Tahun 2000. Setelah itu saya juga masuk di kalau sekarang Bundesma kecamatan. Gitu kan. Nah, dengan adanya Munsewu, pergaulan, teman-teman dan sebagainya kan kita gali kesempatan apa yang harus kita cari. Karena apa? Kuliner juga teman juga mempengaruhi dunia usaha panjenengan. Itu juga penting. Munsewu dalam arti Pak petani. Kalau nggak gaul dengan orang, buka toko, buka warung seperti ini, mungkin juga nggak laku karena dia temennya juga paling petani gitu ya. Alhamdulillah saya dulunya juga di driver, alhamdulillah dulu tukang jajan, perangkat juga gitu kan. Akhirnya cuma relasi-relasi teman-teman. Kalau jajan belum boleh Pak juga lah, ini teman kita sendiri. Dan dengan ini cara bukaan itu, Allah memberikan rahasia tersendiri. Ada suatu hal yang saya cita-citakan tidak tercapai, saya nggak sebut saya itu ya. Akhirnya saya masih punya modal sedikit. Terus terang ya, modal saya 100 juta. Belinya tanah berapa? 85 juta. Tinggal bangun 15 juta akan laku nggak? Nggak melaku. Apa? Saya harus bisa. Saya buka ciblon dodol setiap hari, alhamdulillah kalau cari uang sekitar 200.000 enteng untuk perbaikan bangunan. Saya alhamdulillah di atas itu ciblon itu sebenarnya belum beli ini. Ciblon itu alhamdulillah kalau 1 bulan ya 6 juta dapat lah. Untuk perbaikan, beli semen itu saya lakukan sendiri. Malam kita ngecor, sebagainya gitu. Karena itu, makanya saya tadi dari awal tidak bertanya, jangan terlalu mewah dulu, sesuai dengan kemampuan, laksanakan apa yang terjadi. Kita punya prinsip, kita harus bisa dan konsisten. Kalau di sini jenengan misalnya brand saya kan belut, sana dan mulut itu angel koyo ngopo tetap harus ada. Karena brand saya belut sama singkong goreng. Itu biarpun di sini nggak ada barangnya, kita harus cari. Karena apa? Yen Rono ini eventnya seperti itu. Kita beli belut di Simbol, kita beli singkong di Simbol. Kalau dia customer itu datang nggak ada, masalah. Makanya jangan terlalu brand banyak dulu, mending satu aja brand. Kalau saya tadi ya, menu banyak, sekali nggak ada, masalah. Kuliner itu hampir 20% bagus. Yang bayarnya kan 30%-nya 6 juta. Gitu loh ya. Kalau kita yang sewa 6 juta, mungkin Pak Pur aja nggak nyampe 10. Iya. Ini ngomong apa ya? Karena kita ya itu seperti itu. Kalau pengusaha itu kalau jatuh memang jatuh. Kalau dia di atas angin ya di atas angin. Semakin kita di atas juga anginnya semakin besar. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin.